Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum ya abnai? Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga Allah menjaga kesehatan antum semua. Perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjaga kita dari segala macam penyakit. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mata pelajaran kita pada kesempatan ini insyaallah di pertemuan keempat adalah akidah kelas 4 ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tujuan pembelajaran kita insyaallah kita akan bisa menyebutkan syarat-syarat diterimanya ibadah. Setelah kita mengetahui tujuan kita diciptakan untuk beribadah, dan setelah kita mengetahui apa itu ibadah dan bagaimana macam-macam ibadah, dan kita juga perlu tahu syarat-syarat biar ibadah yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita beribadah itu apa? Mendapatkan pahala, yaitu dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Ya anak-anakku sekalian, kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berdoa itu adalah kebiasaan anak yang soleh. Ya, kebiasaan orang-orang soleh, kebiasaan para nabi, dan semoga kita bisa mengikuti kebiasaan yang baik ini. Doa minta kemudahan, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau buat itu mudah, dan Engkau menjadikan kesedihan, kesulitan jika Engkau kehendaki pasti akan menjadi mudah. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita review dulu pelajaran sebelumnya di pertemuan ketiga, yaitu pengertian ibadah. Ya, sudah kita pelajari kemarin, pengertian ibadah adalah ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batinah. Yaitu seluruh perkara yang dicintai dan diridhai oleh Allah, baik berupa ucapan maupun perbuatan yang nampak maupun tersembunyi. Nah, jenis ibadah ada dua, adh-dhahirah wal batinah, yaitu nampak, contohnya sholat, zakat, puasa, haji. Adapun ibadah yang tersembunyi ya batin, yaitu ikhlas, hanya dalam hati ya, cinta, takut, khauf, berharap, tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah materi yang sudah kita pelajari di pertemuan ketiga kemarin. Semoga Allah memudahkan kita untuk memahami pelajaran tersebut. Sekarang anak-anakku sekalian, kita masuk ke materi ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita memahami ini. Apa itu? Anak-anakku dirahmati Allah taala, tujuan kita beramal adalah untuk mendapatkan pahala dari Allah. Ingat ya. Oleh karena itu kita harus mengetahui syarat-syarat diterimanya amalan kita. Ya, semoga dengan diterima Allah Subhanahu wa taala amalan kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah masukkan kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jadi sekarang ingat baik-baik syarat diterimanya ibadah ya. Syarat diterimanya ibadah ya ada dua. Yang pertama ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi kita melakukan ibadah itu karena ingin mendapatkan pahala dari Allah. Ikhlas, bukan ingin dipuji, bukan ingin didengar, bukan ingin Masya Allah gitu, tapi ingin mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat untuk dapat pahala Allah, kita menuntut ilmu dapat pahala Allah. Semua kita ikhlaskan karena Allah Ta'ala. Yang kedua apa? Ittiba. Apa itu ittiba? Mengikuti tuntunan Nabi SAW. Ya, semoga dengan ini kita melaksanakan dua syarat ini, insya Allah Allah akan menerima amalan kita. Allahumma amin. Sehingga jika salah satu syarat saja yang terpenuhi, ikhlas tapi tidak mengikuti sunnah Nabi, atau mengikuti sunnah tapi tidak ikhlas, maka ibadahnya tertolak. Waliyadzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari amalan seperti ini, anakku sekalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk melaksanakan syarat ini, ikhlas dan ittiba.
Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, jangan sampai ibadah kita itu tertolak. Waliyadzubillah. Sekarang kita coba dengar kisah. Ya. Ada kisah Telaga Al-Kautsar. Telaga Al-Kautsar ini telaganya yang disiap oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Wadah untuk minum yang ada di Telaga Al-Kautsar banyaknya seperti jumlah bintang dan benda yang ada di langit, Masya Allah, pada malam gelap gulita. Itulah gelas-gelas di surga. Barang siapa yang minum air telaga tersebut, maka ia tidak akan merasa haus selamanya, ya Allah. Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung ke surga. Barang siapa minum airnya, maka ia tidak akan merasa haus. Lebarnya sama dengan panjangnya, yaitu seukuran antara Amman dan Ailah. Airnya lebih putih daripada susu dan rasanya manis, lebih manis daripada manisnya madu. Allah. Dari Abu Wa'il radhiyallahu anhu, dari Abu Wa'il dari Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ana faradtukum 'alal haud." Ya, apa kata Rasulullah? Aku akan mendahului kalian di telaga al-haud, telaga. Ya. Larfu'anna ilayya rijalun minkum hatta idza ahwaitu la unawilahum. Ikhtuliju duni fa'aqulu ay rabbi ashabi yaqul la tajri ma ahdatsu ba'da. Nanti di telaga Al-Kautsar nanti anak-anakku sekalian ada beberapa golongan, ada umat Nabi Muhammad SAW yang tidak bisa minum dari telaga tersebut. Ya, mereka dijauhkan dariku, bahkan mereka diusir, tidak boleh minum telaga Kautsar tersebut. Semoga kita bisa mendapatkan minuman dari telaga Al-Kautsar. Allahumma amin. Siapakah mereka, anak-anakku sekalian? Mereka itu adalah, ini dia, mereka adalah setiap orang yang membuat perkara baru dalam agama. Orang melakukan amalan yang tidak sesunnah Nabi. Syarat yang kedua tadi apa? Ittiba, mengikuti sunnah Rasulullah. Kita beribadah sesuai sunnah Rasulullah. Jadi kalau kita tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW, na'udzubillah, kita akan dijauhkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma, itu bahayanya anak-anakku sekalian, kita melaksanakan perbuatan yang tidak sesuai sunnah, yang di dalam agama kita disebut dengan bid'ah, ya, amalan tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW dalam masalah ibadah, anak-anakku sekalian. Karena kalau kita melaksanakan amalan bid'ah yang tidak sesuai sunnah Rasulullah SAW, maka ini kita akan dijauhkan dari telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kita ingin minum telaga Al-Kautsar, syaratnya adalah 1, harus beriman dengan iman yang benar. 2, mengikuti tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 3, menjalankan Islam secara lahir dan batin. 4, menjauhi maksiat dan dosa besar. Allahumma. Semoga Allah menjadikan kita umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan minum dari telaga Al-Kautsar, yang dimana saat itu kita dalam keadaan haus. Allahumma ya Allah ya Rabbal Alamin. Inilah kisah di akhir pembelajaran kita pada kesempatan ini. Itu evaluasi anak-anakku sekalian. Ada pertanyaan, ada jawaban. Yang pertama, sebutkan 2 syarat diterimanya ibadah. Nah, jawab di sini nak ya. 2, nama telaga Rasulullah disiapkan untuk umatnya adalah apa? Jawab di sini nak ya. Di atas ini adalah tugas di rumah. Semoga antum dimudahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan tugas tersebut. Bagi pelajaran hari ini, syarat diterimanya ibadah. Ya, 2 syarat. Semoga Allah memudahkan kita semua. Dan untuk sebagai penutup, anak-anakku sekalian, kita puji Allah karena Dialah yang telah memudahkan kita untuk mempelajari akidah ini. Jadi barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.